Om Swastiastu. Halo sahabat penyuluh, berjumpa kembali dengan saya Mary dalam acara Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Ngorte Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, hari ini kita akan berbicara tentang ayah atau fenomena fatherless yang sekarang ini sering sekali terjadi di masyarakat. Sekarang sudah kehadiran narasumber Bapak Dr. Andes Imadepase. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Bapak? Very good. Very Baik. good ya, menjelang masa pensiun semakin very good ya. Astungkare. Sepertinya sudah mulai berbinar-binar ingin beristirahat Pak ya. Siap. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang seorang ayah Bapak, peran seorang ayah, apalagi Bapak juga merupakan seorang ayah di rumah. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana sih menurut Bapak konsep ayah di dalam agama Hindu? Baik. Umat sedharma di mana saja berada, untuk ayah dalam agama Hindu sebenarnya kita lebih spesifik melihat dari kacamata suami. Yang ada sebenarnya suami. Apa suami? Suami itu berasal dari Sanskerta yang artinya adalah sebagai pemimpin, puruse, kekuatan, kemudian yang dominan, yang berkuasa dan lain sebagainya. Kemudian kata suami itu identik dengan kata pati yang artinya sama dengan bupati, berarti yang memimpin, dan banyak pati-pati yang lain. Nah, demikian ayah yang menurut konsep Hindu yang dapat kita dapat kita sampaikan ke umat, bahwasanya ayah itu adalah lebih kepada suami, suami itu adalah sebagai seorang pemimpin di mana saja. Tentu puruse itu adalah laki. Oke. Kemudian sekarang kita ada fenomena fatherless nih Pak. Jadi ini adalah ketidakhadiran peran ayah, karena banyak sekarang ayah itu adalah sebagai tulang punggung keluarga. Jadi banyak yang tidak berjumpa dengan anaknya, baik secara fisik gitu kan ya, ataupun emosional. Datang dari tempat kerja malah langsung ada yang sekarang sibuk main HP gitu. Jadi tidak berkomunikasi dengan sang anak. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang fenomena fatherless ini? Baik, fatherless dapat dikategorikan menjadi dua hal. Satu, umpamanya fatherless itu akibat dari orang tua yang mengalami musibah, mungkin bapaknya mungkin meninggal dan lain sebagainya, atau pergi tanpa kesan dan lain sebagainya. Yang satu itu orangnya ada tetapi tidak ada hane tan hane. Yang ini yang berbahaya gitu ya. Yang pertama ini kan fenomena biasa sudah, kalau yang namanya meninggal pasti anaknya menjadi tidak terurus dan lain sebagainya, dan bahkan kadang-kadang bertumpu kepada si ibu kan gitu ya. Kemudian kalau seandainya bapaknya ada, apalagi ditambah dengan fenomena zaman sekarang, bapak-bapak senang sekali bekerja di HP gitu ya. Kita anggap dia main padahal dia bekerja kan. Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang tanggung jawab anak itu sudah berserah, coba bang bekurnani, kasih sudah istri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fatherless yang nanti mengakibatkan sesuatu yang negatif tentu bagi anak itu sendiri. Demikian. Ya, kemudian di Kementerian Agama ada yang namanya GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, apakah ini bisa menjadi jawaban dari fenomena fatherless itu, Pak? Karena GATI ini kan sekarang sedang digaungkan, ada gerakan mengantar anak sekolah gitu, terus dan yang lainnya. Jadi, apakah ini bisa menjadi jawaban untuk fenomena fatherless ini? Secara umum, iya bisa jadi dapat diidentikan dengan yang seperti itu, karena sekarang kan seolah-olah tuntutan anak, tuntutan keluarga, seorang ayah harus mendampingi, kemudian seorang ayah harus peduli, seorang ayah harus sayang kepada anak, harus sayang kepada istri, kemudian istri melahirkan pun harus ada kehadiran seorang suami di situ, seperti itu. Kemudian anak belajar pun harus didampingi oleh seorang ayah, kan seperti itu tuntutan. Tetapi paling tidak begini, dalam Catur Naya Santi disebutkan ada 4 hal yang menjadi pedoman bagi seorang ayah agar bagaimana menjadi ayah ini menjadi sebagai sosok yang benar-benar peduli kepada keluarga itu sendiri. Satu adalah yang disebut dengan sama beda, kemudian ada dua lagi,
sama beda, lupa lagi dua. Nanti saya jelaskan berikutnya. Sama beda, sama itu adalah bagaimana seorang ayah yang dapat membersamai, yang dapat membersamai daripada keluarga, terutama anak. Kita kan hubungannya antara orang tua dengan anak ini. Orang tua itu adalah bapaknya, yang kita bicarakan sekarang adalah bapaknya. Bagaimana seorang bapak itu dapat membersamai anaknya, kemudian dalam hal-hal kecil seperti bermain, gitu ya. Lihat perkembangan anak, bermain juga perlu adanya pendampingan dari ayah itu sendiri. Kan kadang-kadang ada anak yang seperti sama bapak dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian beda itu sesuatu yang berbeda. Bagaimana seorang ayah itu harus punya sifat mendidik. Jadi jangan selalu menuruti anak itu, gitu ya. Umpamanya kalau salah, gitu ya, kalau lalai dengan waktu dan lain sebagainya, itu seorang ayah perlu sifatnya mendidik ini. Pendidikan karakter terutama dalam rumah tangga. Salah satu contoh saja, diajarkan kepada anak untuk trisandya setiap hari. Trisandya setiap hari. Bagaimana anak itu harus mengikuti seperti itu. Jadi ini orang tua mendidik. Sekarang tidak, besoknya harus lagi ikut. Kalau besoknya tidak, lagi 2 hari harus ikut. Harus benar-benar dididik demikian sehingga kepada anak nanti dia merasakan sesuatu yang berbeda. Tentu dalam hal yang positif. Oh, ternyata yang disampaikan orang tua itu adalah bagus dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diterapkan. Kemudian yang berikutnya ada dana dan dande. Dana itu apa? Seorang ayah, ini figur yang sangat populer tentu di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena biasanya ayah itu kan yang mempunyai penghasilan secara umum, meskipun sekarang ibu-ibu udah banyak yang punya hasil. Jadi dalam momen-momen tertentu, umpamanya pas ulang tahun, saya menunggu hadiah dari bapak, gitu namanya. Nah, perlu ini termasuk hal-hal kecil. Salah satu contoh saja, bapak saya dapat nilai 8 tadi matematika. Perlu ini orang ayah. Nah, karena kamu pintar, bapak kasih kamu hadiah pulpen. Hal-hal yang seperti ini sangat perlu agar sosok ayah itu semakin bagus di mata anak, umumnya di mata keluarga. Jadi dana itu penting. Kadang-kadang memberi bekal atau kasih hadiah duit dalam hal-hal tertentu, umpamanya dalam kalau lagi bepergian, gitu ya. Nah, nanti kamu belanja pakai duit ini. Perlu dikasih penghargaan yang namanya dana. Ini sebagai bagaimana ayah itu menjadi teladan. Teladan mungkin ayahnya sering memberikan dana kepada istrinya untuk masak di dapur dan lain sebagainya. Dan banyak-banyak hal yang seperti itu yang hubungannya dengan dana. Kemudian jangan dilupakan ada dande. Dande itu bagaimana, apakah kita biarkan anak itu berbuat salah? Kan ini yang sering terjadi. Kita pembiaran, apalagi dalam fatherless tadi disebutkan. Jadi dibiarkan, bapaknya ada, anaknya berbuat salah, dibiarkan. Umpamanya dia berkelahi dengan temennya, gitu ya, anaknya yang salah, malah didiamkan, sebelah nak cerik-cerik. Nah, seperti itu. Banyak hal-hal yang seperti itu yang terjadi, yang tidak ada kepedulian dari orang tua. Ingat, masa depan anak itu tergantung daripada didikan orang tua. Jika anaknya tidak punya masa depan yang bagus, itu tentu yang bertanggung jawab adalah orang tua, terutama bapak. Oleh sebab itu, jangan takut-takut memberikan dana, meskipun disesuaikan dengan keadaan, situasi, kondisi, umur, usia perkembangan anak. Jadi jangan mentang-mentang kita memberikan dana, disiarkan dalam hal ini, nanti anaknya tiba-tiba dipukul, ditempeleng sampai pingsan. Tentu tidak begitu. Dana itu penting, hukuman tentu yang sifatnya disesuaikan dengan keadaan. Demikian. Berarti ini sangat mendukung sekali, Gati ini mendukung sekali fenomena fatherless ini ternyata Pak, ya, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kemudian terakhir nih Pak, menjadi ayah yang baik menurut Hindu, ada tips and triknya nggak gitu? Apalagi Bapak kan maksudnya sudah senior lah ya, sudah punya 2 anak yang saya rasa sudah sangat sukses Pak, Bapak mendidiknya sudah luar biasa. Bagaimana tips and trik untuk ayah-ayah muda di luar sana yang khususnya umat Hindu Pak? Dalam hal ini Bapak sangat tertarik dengan kajian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tut Huri Andayani, ing Arso Sungdolodo, ing Madyo Makmun Karso, Tut Huri Andayani. Ini globalnya seperti itu. Bagaimana trik-triknya? Tut Huri Andayani, bagaimana pada saat ing Arso Sungdolodo dulu, ing Arso Sungdolodo, ing Madyo Makmun Karso, Tut Huri Andayani. Ada 3 bagian utama di situ. Bagaimana trik yang pertama?
seorang ayah harus menjadi teladan, Ya. role model. Ya. Bagaimana seorang bapak memberikan contoh yang terbaik, semua hal, baik dalam pekerjaan, umpamanya memberikan contoh, bapak saya seorang pegawai dan dia disiplin, tentu ada hubungannya dengan emosi. Bapak saya tidak pernah marah dan lain-lain. Nah, ini trik ini disampaikan di depan, dicontohkan kepada anak dalam wujud tindakan, tentu tidak dalam omon-omon. Artinya dalam nada perintah kamu harus begini, tetapi bapaknya tidak menunjukkan. Kemudian berikutnya Trisandya umpamanya. Jadi seorang bapak harus melaksanakan itu, mencontohkan. Mari kita Trisandya, bapaknya mencontohin. Nanti menyuruh anaknya Trisandya tapi bapaknya Trisandya, ini sudah beda artinya. Nah, kemudian yang berikutnya Ing Madyo Mangun Karso. Bagaimana seorang bapak itu membersamai anaknya dalam segala hal. Dalam segala hal dibersamai. Contohnya apa? Setiap apapun yang dilakukan anak, mulai dari perkembangan anak kecil sampai menjadi dewasa. Di kecil saja kita lihat bagaimana seorang bapak membersamai anaknya main. Bukan artinya kita down, turun status menjadi anak kecil, tidak. Anak-anak itu harus dibersamai. Apa-apa saya ngambil bola, main bola sama bapak, seperti itu. Banyak hal yang lain lagi. Jadi termasuk kalau seandainya sedang belajar membuat PR, dibersamai oleh bapaknya. Bagaimana seorang bapak itu benar-benar merasa teman. Kemudian tumbuh remaja, bagaimana seorang bapak itu merasa sebaya dengan anaknya. Jadi curhat seperti apa? Itu sangat penting. Karena sekarang banyak yang takut curhat sama bapak. Jadi seharusnya curhat. Apalagi anak laki-laki, anak perempuan pun curhat. Bapak, saya ada yang mencari loh. Saya udah remaja, bagaimana? Curhat ini sangat penting. Jadi tumbuhkan kepercayaan pada anak sehingga anak itu percaya sama bapaknya. Jadi yang terakhir, Muryandayani. Ada kalanya seorang bapak itu hanya menunggu melihat. Kasih dia tumbuh, jangan sedikit-sedikit dijegal, oh kamu pelih, salah itu, tidak. Jadi kasih dia tumbuh dengan baik. Bapaknya ini berada di belakang, nah anak saya itu sudah bekerja dengan baik, kemudian sudah perkembangannya bagus, kita hanya menunggu di belakang. Nah, demikian tip yang dapat dilakukan bagaimana kita menjadi seorang ayah yang baik. Luar biasa sekali ya perbincangan kita tentang ayah, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan juga pengarah. Terima kasih Pak Jero sudah hadir, sudah mengisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat penyuluh semua, dan kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.